Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahid dan saya dari PMR Wira Butterfly Mandua Banyumas. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai donor darah sukarela atau darah. Teman-teman pasti nggak asing dengan definisi darah kan? Cairan merah yang terdapat di dalam tubuh kita tuh berfungsi vital sebagai transportasi zat-zat dan juga sebagai pertahanan tubuh kita terhadap bakteri dan virus. Komponen-komponen darah lengkap terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, plasma darah dan juga keping-keping darah atau trombosit. Sayangnya, setiap hari terdapat seseorang yang kekurangan hal vital tersebut dan tidak bisa memproduksinya dengan cepat, sehingga mereka membutuhkan darah pengganti. Tetapi, walaupun darah kita terlihat sama-sama merah dari luar, Karl Landsteiner dalam penelitiannya menemukan perbedaan dan kesamaan antigen dari darah-darah yang ia uji. Sehingga Karl Landsteiner dapat menggolongkan darah menjadi golongan darah A, B, AB, dan O sama faktor resus negatif dan positifnya dari golongan darah tersebut berdasarkan antigen yang terdapat di dalamnya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau golongan-golongan darah tersebut ternyata mereka punya circle-nya masing-masing loh. Kalau circle-nya kurang cocok atau terdapat benda asing di dalamnya, otomatis tubuh kita akan membuat antibodi sebagai usaha untuk melindungi kita dari benda asing tersebut. Usaha tersebut bisa membahayakan kita jika yang dimusnahkan itu adalah sesuatu yang vital, seperti darah pengganti dengan golongan yang kurang cocok. Nah, bagusnya PMI dan rumah sakit bisa menghindari hal tersebut dan memberikan darah yang cocok kepada yang membutuhkan. Hanya saja stok darahnya terbatas dan mereka tidak bisa memproduksinya kecuali secara alami di dalam tubuh kita. Jadi donor darah itu apa ya teman-teman? Donor darah adalah kegiatan di mana kita menyumbangkan darah demi mentransfusikannya kepada yang membutuhkan. Nah teman-teman, donor darah dapat dibagi menjadikan dua, yaitu donor darah sukarela atau DDS merupakan seseorang yang rela mendonorkan darahnya tanpa mengetahui untuk siapa, dan donor darah pengganti atau DDP merupakan seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya dan rela untuk melakukannya. Tujuan donor darah di sini yaitu untuk membantu menyelamatkan nyawa, baik yang membutuhkannya sebagai terapi dari kasus tertentu atau untuk menggantikan kekurangan darahnya. Donor darah juga bertujuan untuk meningkatkan sifat peduli dan sukarela dalam membantu sesama, peduli dalam memperhatikan keadaan orang lain, dan rela dalam membantu sesama tanpa memperhatikan latar belakang dan tanpa mengharapkan imbalan, akan meningkatkan atau menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Ayo teman-teman yang mau jadi superhero siapa saja ya? Tinggal mendonorkan darahnya saja. Syarat-syaratnya yaitu pertama, usia sekitar 17-60 tahun. Kedua, berat badan minimal 45 kg. Ketiga, kadar hemoglobin lebih dari 12,5 gram per dl. Dan untuk syarat keempat yaitu tekanan darah diastolik 50-100 mmHg dan tekanan darah sistolik 100-150 mmHg. Dan kita sampai ke syarat kelima yaitu kondisi kita sehat jasmani dan rohani, tidak sedang hamil atau menyusui, dan tidak sedang mengalami penyakit yang berisiko seperti HIV atau AIDS, hati, jantung, ginjal, hepatitis, sifilis, kejang, kencing manis, kanker, atau penyakit kulit kronis. Ada informasi tambahan ya teman-teman, ternyata yang telah melakukan vaksin COVID-19 ada jedanya loh supaya bisa mendonorkan darah. Jadi untuk dosis pertama jedanya 3 hari, dan untuk dosis kedua jedanya 7 hari, dan untuk dosis ketiga atau booster 2 minggu. Tetapi jika saat pemberian dosis pertama didapatkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI dan mendapatkan pengobatan untuk KIPI tersebut, maka bisa mendonorkan darahnya setelah vaksin dosis kedua dan pasca bebas gejala. Agar kegiatan donor darah berjalan dengan nyaman, kita perlu untuk mempersiapkan beberapa hal, yaitu pertama, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak seperti telur, daging, dan ikan. Kedua, memperbanyak meminum air putih. Dan untuk syarat ketiga, kita perlu untuk tidur secukupnya dan tidak menghabiskan banyak energi yang akan digunakan untuk membuat sel darah baru. Setelah teman-teman siap beserta dengan syarat-syaratnya, ayo kita pergi ke UDD PMI Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Pekaja nomor 37 di Sokaraja Tengah, atau di UDD PMI terdekat dengan kalian. Tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan terlebih dahulu, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi teman-teman perlu mengetahui prosedur-prosedur yang akan dilalui saat tiba di lokasi.
Pertama, teman-teman perlu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan mengisi formulir dengan identitas kalian. Kedua, tim medis dan dokter akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan kesehatan untuk memastikan teman-teman benar-benar bisa menurunkan darah. Ketiga, setelah kalian dinyatakan lolos, kalian akan diarahkan ke petugas yang mengambil darah. Dia akan mencuci lengan kalian dan mengambil darah sebanyak 1 kantong atau 350 ml beserta dengan sampelnya sebanyak 3-10 ml sesuai prosedur yang berlaku. Tahap keempat atau prosedur keempat, PMI akan memastikan kalian tidak apa-apa sebelum memberikan kartu tanda anggota dan kartu golongan darah kepada kalian. Setelah kalian menerima keduanya, kalian dapat beristirahat kembali di rumah dan menikmati snack-snack yang diberikan. Setelah mendonorkan darah, terkadang terjadi beberapa efek samping bagi beberapa orang. Namun, efek-efek samping tersebut biasanya bersifat sementara. Dan setelah itu, teman-teman bisa merasakan manfaat dari donor darah. Yaitu pertama, kita mendapatkan puasan batin karena darah yang telah disumbangkan bisa membantu menyelamatkan nyawa dan pastinya mendapatkan pahala. Lalu untuk manfaat kedua yaitu kesehatan kita menjadi terpantau karena akan diperiksa secara teratur. Dan untuk manfaat ketiga, tubuh kita akan menjadi lebih sehat karena dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan membuat sel darah baru. Dan untuk manfaat keempat, kita dapat bergabung dengan PMI loh untuk menambah relasi atau kawan dan bergabung dengan atau berperan dengan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan untuk manfaat kelima yaitu meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan sifat atau nilai-nilai kesetia kawanan dan kepedulian sosial. Jadi peran saya di sini sebagai PM Wira yaitu untuk mengajak teman-teman, keluarga, dan orang lain untuk mendonorkan darah. Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal seputar donor darah dengan mensosialisasikannya kepada mereka. Nah, pada akhir kegiatan sosialisasi ini, teman-teman sudah mengetahui pengertian, fungsi, komponen, dan macam-macam golongan darah kan? Teman-teman juga sudah mengetahui hal-hal seputar donor darah, seperti apa itu donor darah, macam-macam, tujuan, syarat, prosedur, dan manfaat darinya kan? Ayo, tunggu apa lagi teman-teman? Jadilah inisiatif dalam membantu sesama, karena 1 kantong darahmu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo donor darah, Jombang Getih, Topo Pamri.